Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Pastinya dong. Kali ini Mimin akan menceritakan anime seru reinkarnasi. Menceritakan si Nakazuya hanyalah seorang pemuda biasa dan menjalani hidup yang biasa. Namun pada suatu hari yang sangat apes, ia tertusuk dan akhirnya mati saat melindungi seorang gadis muda di sebuah toko serba. Saat kesadarannya kembali, ternyata ia telah bereinkarnasi di isekai. Dunia tempat sihir adalah sesuatu yang nyata dan pahlawan berpedang menjadi kisah sehari-hari. Dia telah bereinkarnasi sebagai Kain von Silver, putra ketiga dari keluarga aristokrat. Dan dia dengan cepat menjadi tertarik pada banyak hal yang dilihatnya. Kemudian pada hari ulang tahunnya yang kelima, dia dibaptis di sebuah gereja menurut tradisi. Dan para dewa memberinya beberapa berkah ilahi. Tak hanya itu, para dewa juga memberikan stat yang sangat luar biasa kepadanya. Dengan demikian, kehidupan Cain yang kacau di dunia lain dimulai. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung gas ke alurnya dalam durasi 1 jam penuh. Let's go! Di suatu malam saat si Nakazuya hendak membeli makanan, ia ditubruk oleh dua gadis yang berlari ketakutan dikejar oleh seorang pria. Kazuya melihat pria itu membawa pisau dan mengetahui niat buruk yang ingin dilakukan. Ia berlari untuk menghentikannya. Namun pisau tersebut menusuk tubuh Kazuya. Dan karena ketakutan pria itu langsung kabur begitu saja. Kazuya ambruk ke tanah, sementara kedua gadis yang ditolongnya bergegas menghampirinya. Ia merasa lega melihat mereka baik-baik saja, dan sesaat kesadarannya mulai menghilang. Kazuya bertanya-tanya apakah dirinya akan mati. Kazuya terbangun mendapati dirinya berada di kamar mewah yang dikiranya rumah sakit. Ia merasa sungkan meskipun sudah menolong kedua gadis itu. Kazuya merasa mereka tak perlu memberinya fasilitas semewah itu. Seorang pelayan bernama Sylvia yang sedang bersih-bersih menoleh dan terkejut begitu melihat Kazuya sadar. Sylvia bahkan langsung berhamburan memeluknya dengan mata berkaca-kaca sambil memanggilnya Cain. Seorang wanita cantik bernama Sarah menyebut dirinya sebagai ibu menarik Kazuya ke pelukannya. Kazuya bingung merasa wanita itu bukanlah ibunya. Ia kemudian menoleh ke arah cermin dan terkejut begitu mendapati dirinya telah berubah menjadi anak kecil. Setelah ditinggalkan sendiri, Kazuya mulai memikirkan hal yang terjadi. Ia menyimpulkan bahwa dirinya telah meninggal dan bereinkarnasi. Karena kedua gadis yang ditolongnya selamat, Kazuya merasa tak perlu terlalu bersedih. Sylvia masuk ke kamar Cain dengan membawa sup, tetapi terkejut saat melihatnya mengompol. Ia membantunya berganti pakaian, dan Cain histeris ketika Sylvia menarik celananya turun. Setelah itu, Sylvia menyuapi Cain makan, menggendongnya agar bersendawa sehingga dapat tidur nyenyak. Saat Sylvia pergi, Kazuya mengetahui bahwa di kehidupan barunya tersebut, ia bernama Cain von Silver dan berumur 3 tahun. Ayahnya bernama Garem, dan Sarah adalah ibunya. Cain juga memiliki kakak perempuan bernama Reini, yang berusia 2 tahun di atasnya. Selain itu, Cain juga mengetahui Sarah adalah istri kedua Garem, dan Maria adalah istri pertamanya. Maria memiliki 2 putra bernama Jin dan Alec. Dengan demikian, Cain adalah putra ketiga Garem. Sylvia juga menjelaskan bahwa Garem adalah bangsawan kelas atas Makrif, yang memiliki pasukan dan bertugas melindungi perbatasan dari penjajah. Ia juga memberitahu bahwa di selatan kerajaan, wilayah Garem di kerajaan Erfor, terdapat hutan monster dan petualang sering berpergian ke sana untuk bertarung mengalahkan mereka. Cain sangat senang membayangkan pertarungan pedang dan sihir, berharap dapat menguasainya juga. Namun Sylvia menasihati Cain bahwa di umurnya yang sekarang dia masih akan kesulitan, sehingga perlu belajar mengenal huruf terlebih dahulu. Cain mengingat kehidupannya sebagai Kazuya, di mana ia hidup sebatang kara, dan memutuskan menjalani kehidupan barunya tersebut tanpa penyesalan.
Saat berkumpul dengan anggota keluarga yang lain, Raine memberitahu bahwa Cain sudah menghafal huruf dan dapat berhitung. Sarah sangat senang tidak menyangka mereka memiliki putra yang jenius. Cain mengatakan bahwa semua itu berkat Sylvia yang mengajarinya. Pujian tersebut membuat Sylvia sangat gembira, bahkan sampai menangis terharu. Garam bertanya mengapa Cain tiba-tiba ingin belajar. Ia dan Sarah sedikit bingung dengan perubahan sikap Cain setelah seminggu ia tak sadarkan diri karena demam. Cain menjelaskan bahwa ia hanya berusaha untuk belajar banyak hal tentang dunia tersebut. Garam terkesan dengan niat putranya. Dan Cain bertanya apakah dirinya dapat mempelajari buku sihir serta sejarah negara. Garam tidak keberatan, tetapi Raine berkomentar bahwa Cain perlu dibaptis dulu sepertinya. Garam membenarkan dan menasehati Cain agar menunggu hingga usianya 5 tahun. Di kamarnya, Cain mencoba mempelajari sihir yang ada di buku dan langsung berhasil mempraktekannya. Namun ketika Sylvia membuka pintu kamar, ia buru-buru menyembunyikannya. Setelah pintu ditutup kembali, Cain bingung bagaimana dirinya bisa menguasai sihir tersebut dengan mudah. Memutuskan tidak memusingkan hal tersebut lebih jauh, Cain mencoba menggunakan sihirnya lagi dan menciptakan semburan api yang jauh lebih besar. Ia terkejut saat tiba-tiba Raine muncul dan mengetahui bahwa diam-diam Cain mempelajari sihir serta sejarah dunia. Menawarkan diri untuk mengajari Cain lebih lanjut, Raine pun mendatangi kamarnya setiap hari dan mulai mengajarkan pengetahuan tentang sejarah 300 tahun kerajaan Esfor, di mana raja pertama yang bernama Yuya membangun kerajaan sebagai petualang. Raine juga mengajari Cain bahwa selain manusia, di dunia itu juga ada elf, dwarf, dan manusia hewan. Semua cerita tersebut membuat Cain sangat antusias, tidak sabar ingin bisa segera pergi keluar. 2 tahun kemudian Cain akhirnya berumur 5 tahun dan akan dibaptis. Dalam perjalanan ke gereja dengan kereta kuda bersama Raine serta kedua orang tuanya, Cain memperhatikan pemandangan kota. Sangat senang bisa melihat dunia luar. Ia bertanya seperti apa rasanya mendapat sihir status. Dan Raine menunjukkan sihir statusnya. Berdasarkan informasi di sana, Cain mengetahui kakaknya dapat menggunakan 3 elemen sihir. Memberitahu bahwa Raine mendapat berkah sihir level 2. Dan Garam menjelaskan bahwa sihir serta berkah memiliki level 1 hingga 5. Di mana semakin tinggi levelnya, maka akan semakin tinggi bakat pemiliknya. Setibanya di gereja, acara pembaptisan Cain akan segera dimulai. Raine berharap adiknya akan mendapatkan banyak berkah dan sihir. Pendeta memulai acara tersebut dan ketika cahaya bersinar terang, Cain mendapati dirinya dipindahkan ke tempat lain, di mana ia bertemu dengan 7 dewa. Salah satu dewa bernama Zenom yang menyapa Cain, bahkan juga mengetahui kehidupan sebelumnya ketika ia menjadi Kazuya. Cain mengomentari dalam hati tentang penampilan Zenom, yang terlihat seperti kakek-kakek. Tetapi ia takut begitu Zenom memberitahu bahwa dirinya bisa mendengar pikiran Cain. Salah satu dewa bernama Rime memperkenalkan dirinya sebagai dewa yang menguasai siklus reinkarnasi dan kematian. Ia mengatakan bahwa kematian Cain sebagai Kazuya sangat tak terduga. Karena tanpa menolong kedua gadis itu, penjahat tersebut akan tersandung lalu ditahan para warga. Cain sedikit kesal menyadari kematiannya sia-sia. Mengingat saat itu dirinya sudah memberanikan diri. Rime memberitahu atas kematian Cain, penjahat itu ditangkap sebagai pembunuh. Namun karena Cain meninggal atas perbuatan baik, Dewa Bumi memintanya untuk mereinkarnasikannya ke dunia tersebut. Rime menjelaskan bahwa ia sengaja menyegel ingatan lama Cain sebelum berumur 3 tahun. Mengingat pengalaman menjadi bayi akan sangat sulit diterima oleh mental Cain dari kehidupan sebelumnya. Cain tidak mempermasalahkan hal tersebut karena ingatannya telah kembali. Ia bahkan sangat senang dan berterima kasih karena berkat Rime yang membuatnya berinkarnasi ke dunia tersebut. Ia bisa mempelajari banyak hal tentang dunia baru.
serta mendapat hidup yang bahagia bersama ayah, ibu, serta kakaknya. Reno kemudian memperkenalkan dirinya sebagai dewa sihir dan mengetahui Cain sering berlatih sihir. Ia akan memberinya berkah agar Cain dapat terus berjuang. Zeno mengatakan hal yang sama dan merasa bahwa mereka akan bertemu lagi. Cain ingin menanyakan lebih jauh maksud dari kata-kata Zenom. Tetapi dewa perang bernama Zernos menginterupsi mereka. Menasehati Cain untuk tidak hanya belajar sihir, tetapi juga harus belajar bela diri serta pedang. Untuk itu Zernos akan memberi berkahnya kepada Cain agar semakin kuat jika terus berlatih. Grim, sang dewa teknologi, juga memberikan berkahnya dan mengizinkan Cain menggunakan pengetahuan dari kehidupan lamanya. Panam yang memperkenalkan dirinya sebagai dewa dagang mengatakan dengan berkahnya Cain dapat menggunakan penilaian serta kotak hitam. Dewa lain bernama Bella yang memperkenalkan diri sebagai dewa bumi memberikan berkah uni dan menyarankan Cain untuk mencobanya setelah kembali. Cain berterima kasih kepada para dewa dan dikembalikan ke gereja. Pendeta takjub dengan sinar yang sangat terang dari para dewa. Dan Garam menduga Cain mendapatkan banyak berkah. Cain diminta menunjukkan berkahnya, tetapi ia berpura-pura sakit perut untuk pergi dari sana. Memunculkan status sihirnya, Cain terkejut melihat nilai 10. Mengingat seharusnya status paling tinggi hanya mencapai nilai 5. Khawatir hal tersebut akan menjadi heboh, Cain berpikir bahwa dirinya harus menyembunyikan statusnya dari semua orang. Namun kemudian Cain teringat dengan kata-kata Zenom dan mengaktifkan penyembunyi status. Kembali ke rumah, Gar mengadakan pesta yang dihadiri anggota keluarganya untuk merayakan pesta ulang tahun kelima Cain. Sarah teringat dengan cahaya terang yang muncul saat pembaptisan Cain dan merasa aneh karena tidak ada cahaya yang muncul dalam pembaptisannya atau Raine dulu. Gar meminta Cain menunjukkan statusnya, dan Cain menjelaskan bahwa dirinya menerima banyak berkah dari para dewa. Begitu status Cain ditampilkan, semua orang auto terkejut bahwa Cain mendapat berkah dari semua dewa dan memiliki jumlah mana 3445,60. Cain panik lupa karena dirinya belum mengubah bagian tersebut. Gar mengatakan penyihir istana bahkan hanya memiliki 10.000 mana. Dan hal yang membuat heboh lagi, Cain juga mendapat penilaian serta kotak hitam yang membuatnya memiliki masa depan gemilang. Raine memeluk Cain, merasa bangga dengan adiknya yang sangat hebat. Bahkan hal tersebut sangat bagus. Gar menasihati Cain untuk tidak menunjukkan statusnya kepada orang lain. Ia khawatir jika Cain akan menjadi ancaman bagi negara dan harus hidup dengan pengawasan yang ketat. Garam juga meminta Sylvia dan Sebas yang hadir di pesta untuk merahasiakan status Cain dari siapapun. Kembali ke kamarnya, Cain menemukan buku sihir pemanggil dan tertarik untuk mencoba memanggil monster hewan berbulu yang imut. Namun ketika mencobanya, yang muncul malah monster menyeramkan dan hampir menyerang seorang gadis kucing bernama Parma. Saat Raine muncul, Cain tidak punya pilihan selain melindungi kedua gadis tersebut. Ia dengan berani melawan monster dan berhasil mengalahkannya. Cain ambruk ke tanah dan sempat berpikir bahwa dirinya akan mati lagi. Namun tubuhnya dapat bergerak dengan normal. Dan saat Raine hendak melapor ayah mereka, Cain menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja. Raine menangis dan memeluk adiknya dengan lega. Cain masih takjub dengan hal yang dilakukannya, tidak menyangka di dunia itu dirinya dapat menolong orang. Keesokan harinya di pesta pembaptisan yang dihadiri para warga kota, Garam bertanya apa yang ingin dilakukan Cain di masa depan. Cain mengumumkan keputusannya menjadi seorang petualang, mempelajari banyak hal, dan berkeliling dunia untuk membantu banyak orang. Sementara itu di dunia dewa, secara rahasia Zenom dan keenam dewa yang lain mengungkapkan
bahwa mereka membutuhkan Cain untuk menjadi makhluk hidup terkuat pada ulang tahunnya ke-16 demi mencegah kejahatan besar. あやつが16歳になるまでに国だから僕は冒険者になりたいです。みんなの笑顔を守るために。Garp memperkerjakan dua petualang peringkat D sebagai guru untuk Cain, yaitu pendekar pedang Mili dan penyihir elf Nina. Keduanya harus berjuang untuk mengajarinya karena Cain memiliki berkah level 10 dari Dewa Perang, Dewa Sihir, dan keterampilannya lebih unggul dari Mili serta Nina yang memiliki sihir level 3. Karena Cain hanya kurang dalam pengalaman langsung, Nina dan Mili membawanya ke hutan belantara, di mana Cain dengan mudah memburu monster pertamanya dan segera menguasai setiap mantra baru yang diajarkan Nina kepadanya. Cain mengetahui bahwa berburu beberapa monster saja akan menaikkannya langsung ke level keterampilan 8. Karena salah satu berkahnya memberinya poin pengalaman 100 kali lebih banyak dari biasanya. Saat mendapat izin dari resepsionis Guild Rudy agar Cain bisa berburu monster yang lebih kuat, petualang peringkat C Cross mengolok-olok mereka karena misi mengasuh anak dan mencoba menghabiskan waktu bersama mereka sehingga Cain menghajarnya. 3 tahun kemudian Cain berusia 8 tahun dan kontrak kerja Nina serta Mili berakhir. Cain memburu monster berbahaya untuk memberi mereka hadiah ucapan terima kasih yang berharga. Dan sihirnya yang mencolok menyebabkan kepanikan di kota. Mili serta Nina tersentuh dengan hadiahnya. Tas ajaib yang mampu meniru keterampilan penyimpanan barang milik Cain, yang berguna dan sama berharganya dengan harta nasional. Keduanya berpikir tidak pantas menerima hadiah tersebut, merasa bahwa mereka tidak mengajari Cain banyak hal. Cain menepisnya dan mengatakan bahwa dirinya jelas belajar banyak hal dari mereka berdua. Sebagai balasan, Nina dan Mili mencium pipi Cain dan berjanji akan selalu datang jika dia membutuhkan mereka. Cain mengucapkan terima kasih sebelum berpisah dengan kedua gurunya. Kembali ke rumahnya, Garp memarahi dan menceramahi Cain karena menakut-nakuti warga. Cain menjelaskan bahwa dirinya hanya menggunakan sihir untuk melawan Blood Orgrim dan Ed Dragon. Garp terus mengomel, sementara Cain hanya bisa berkata maaf. 2 tahun kemudian Cain berusia 10 tahun dan telah menjadi seorang petualang berpengalaman. Sebagai seorang bangsawan, dia dikirim ke ibu kota kerajaan untuk memulai debutnya di masyarakat. Dalam perjalanan, Cain membunuh monster yang menyerang kereta yang membawa Putri Duke Erik, Lady Slick, dan putri kedua kerajaan Telestia. Yang keduanya mulai menyukai Cain karena menyelamatkan mereka. Karena mereka juga sedang dalam perjalanan untuk debut, keduanya mendesak Cain untuk berbagi kereta. Berhenti untuk bermalam, gadis-gadis itu memaksa Cain untuk tidur di kamar mereka setiap malam selama perjalanan. Garp keberatan mengingat usia mereka yang terlalu muda untuk tidur bersama lawan jenis. Telestia dan Slick beralasan bahwa mereka takut jika monster muncul menyerang mereka lagi. Garp ingin menawarkan diri untuk melindungi mereka. Namun Slick maupun Telestia menyatakan bahwa mereka hanya ingin dilindungi oleh Cain. Saat di kamar, Cain dipaksa tidur di tengah kedua gadis itu. Dan saking gugupnya ia tidak dapat memejamkan matanya sekalipun. Keesokan paginya rombongan tersebut melanjutkan perjalanan. Dan Cain mendapat kantung mata karena tidak dapat tidur. Sesampainya di ibu kota, Cain mendapat sambutan serta ucapan terima kasih dari wakil kapten Daim atas bantuannya mengalahkan monster sehingga para kesatria yang gugur dapat dipulangkan ke keluarga masing-masing. Ayah Telestia, Raja Rek, menghadiahkan Cain dengan 10 koin platinum, sebuah rumah besar, dan mempromosikannya menjadi baron, meskipun beberapa bangsawan keberatan akan hal tersebut, terutama Marquis Corgino. Secara pribadi, Rek dan Erik mendesak Cain untuk bertunangan dengan Telestia dan Slick. Setelah berbagi kamar tidur dengan mereka berdua,
Chain kini menjadi satu-satunya pria yang dapat mereka nikahi tanpa skandal. Ditekan dari semua sisi, Chain pun menyetujui pertunangan tersebut. Slick dan Celestia sangat senang. Namun kata-kata yang diucapkan kedua gadis itu membuat Rex dan Eric salah paham. Rex dan Eric memarahi Chain. Dan begitu sampai di rumah, Chain juga masih harus mendengar ceramah dari ayahnya atas perilakunya yang memalukan dan keterlaluan. Chain datang ke gereja menemui dewa untuk berkonsultasi terkait status sihirnya yang tidak biasa. Zeno mengatakan bahwa status sihir Chain memang bukan untuk manusia. Dan meski pengalamannya belum menyamai, tetapi dia sudah menjadi manusia terkuat. Zeno bertanya apakah Chain ingin menjadi manusia setengah dewa. Ia menjelaskan bahwa manusia setengah dewa memiliki kekuatan setara hewan suci dan naga suci. Meski demikian ada batasan untuk hal-hal yang bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri. Dan untuk itu Zenom menasihati Chain agar tidak memaksakan diri. Zenom kemudian membahas tentang terbatasnya hiburan yang ada di dunia tersebut dan ingin Chain membuatkan game menggunakan pengetahuan dari masa lalunya. Chain berpikir jika dirinya membuat sesuatu dari kehidupan sebelumnya di dunia tersebut, maka hal itu akan populer. Zenom membenarkan, dan Chain terkejut lupa para dewa mampu mendengar isi pikirannya. Untuk mempersiapkan pesta debut, Chain dipaksa ikut dengan Reine ke toko menemaninya memesan gaun. Namun karena canggung berada di tempat tersebut, ia memutuskan keluar dan bertemu dengan Parma. Chain sangat senang bisa bertemu dengan Parma, mengingat sudah 5 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Parma bertanya apa yang dilakukan Chain di ibu kota, dan Chain menjelaskan tentang pesta debutnya. Saat ditanya hal yang sama, Parma memberitahu bahwa dirinya sedang membantu di toko pamannya. Tamaris menghampiri Parma dan diperkenalkan sebagai pamannya kepada Chain. Ia sedikit terkejut ketika diberitahu bahwa Chain adalah bangsawan dan buru-buru meminta maaf atas ketidaksopanannya. Chain tidak mempermasalahkan hal tersebut dan memutuskan masuk ke dalam melihat-lihat toko Tamanis. Terkesan dengan aneka barang yang dijual di toko, Chain mengungkapkan tentang rencananya membuat suatu game. Ia sudah memiliki ide untuk gamenya dan ingin meminta bantuan Tamanis memproduksi serta menjualnya. Setelah mendengarkan ide game Chain, Tamanis tampak tertarik. Dan karena game tersebut dapat dijual dengan harga yang terjangkau, serta cara bermainnya yang mudah, ia setuju untuk membuatnya. Chain memberi 1 keping koin emas sebagai bayaran, dan meminta Tamanis membuat prototipe terlebih dahulu. Tamanis terkejut merasa bayaran tersebut terlalu besar. Namun Chain mengatakan bahwa itu adalah investasi di muka. Tamanis setuju untuk menerimanya dan menunjuk Chain sebagai kepala perusahaan Saracen. Saat keluar dari toko, Chain terkejut melihat Raina menunggunya di depan dengan marah. Ia lupa bahwa dirinya sedang menemani kakaknya ke toko memesan gaun. Raina memarahi adiknya, kecewa karena seharusnya ia ingin Chain melihatnya saat mencoba gaun. Chain mengatakan bahwa ia yakin Raina akan terlihat sempurna dengan gaun apapun yang dipakainya. Pujian tersebut membuat Raina senang dan melupakan kemarahannya dalam sekejap. Di rumah, Raina menunjukkan beberapa gaun yang akan dikenakannya dalam pesta debut. Chain memuji penampilan kakaknya, mengatakan bahwa semua gaun itu sangat cocok untuk Raina. Sylvia kemudian datang memberitahu bahwa Tamanis meminta Chain ke tokonya. Setibanya di sana, Chain sangat senang melihat prototipe game yang diinginkannya sudah selesai dibuat. Meski diberitahu bahwa game itu belum sempurna, namun Chain mengatakan prototipe yang dibuat Tamanis sudah sesuai dengan reversi yang ia bayangkan. Saat Chain menunjukkan cara bermain reversi, Tamanis yakin bahwa game itu laku di pasaran. いかがですかこんな感じで描いてるリバーシのイメージとぴったり。これで僕が勝ちという。絶対に売れると思います Chain meminta Tamanis membuat reversi dengan 2 versi. 1 untuk bangsawan dan 1 untuk rakyat biasa. Ia yakin para bangsawan dan pedagang kaya lebih tertarik dengan barang mewah. Sementara reservasi dengan model biasa dapat dibeli oleh siapa saja. Untuk produksinya, Chain meminta Tamanis membuat 50 set versi bangsawan
dan 1000 set versi biasa. Ia juga menyerahkan terkait kontrak penjualan kepada Tamanis, namun Tamanis mengungkapkan bahwa perusahaannya tidak memiliki dana sebanyak itu. Tamanis mencoba melakukan perhitungan untuk biaya produksi sesuai yang diminta. Dan sebelum ia bisa menghitung jumlah totalnya, Chain memberikan sejumlah uang sebagai solusi. Tamanis berjanji bahwa perusahaannya akan memproduksi reversi sekuat tenaga. Chain meminta Tamanis tidak membungkukkan badan, karena uang tersebut adalah bentuk investasinya. Tamanis kemudian mengajak Chain membuat kontrak dan menyerahkannya kepada Dewa Dagang. Dengan bersumpah dan mematuhi kontrak dewa, selama 3 tahun tidak akan ada yang bisa meniru game yang mereka buat. Setelah urusan sumpah dan kontrak diselesaikan, Chain meminta Tamanis mulai menjual reversi dalam 1 bulan ke depan. Ia juga meminta Tamanis membuat 1 versi mewah khusus yang ingin dihadiahkannya untuk keluarga kerajaan. Tamanis terkejut merasa perusahaan kecilnya tidak layak memproduksi barang untuk keluarga kerajaan. Chain memberikan dukungannya, percaya bahwa Tamanis dapat melakukan hal tersebut. Senang dengan pujian tersebut, Tamanis pun berjanji akan mengerahkan segala kemampuannya. Kembali ke rumah, Chain diomeli Raine karena pergi terlalu lama. Dan pesta debut akan segera dimulai. Setelah berganti pakaian, bersama Garm dan Raine mereka pun segera berangkat menuju pesta. Di perjalanan, Garm mengingatkan pangkat baron yang didapatkan Chain. Dan hal tersebut akan membuatnya diperhatikan. Untuk itu, ia meminta Chain waspada dengan orang tua yang ingin memperkenalkan putri mereka. Chain mencatat nasihat tersebut dengan baik. Dan Garm sedikit terkejut dengan sikap putranya yang terkadang tidak seperti anak berumur 10 tahun. Setibanya di pesta, Chain bertemu sama Erik dan Silik. Keduanya saling memperkenalkan diri secara resmi. Dan Erik berterima kasih kepada Chain yang telah menolong putrinya. Saat Chain memuji penampilan Silik dalam gaunnya, Erik mengomentari sikap Chain yang tidak terlihat seperti anak berumur 10 tahun. Mengingat dia mampu menangani gadis dengan baik. Garm beralasan bahwa sikap Chain dikarenakan kakak perempuannya yang sangat tomboy. Trompet ditiup ketika Raja Rek bersama istrinya dan Telestia datang untuk memberikan sambutan. Setelah mengajak semua orang bersulang bersama, pesta kembali dilanjutkan. Garm mengajak istri dan Chain menyapa Rek. Dan saat Chain memuji Telestia, Rek mengomentari cara Garm membesarkan Chain yang disebutnya sebagai perayu. Meski demikian, Telestia jelas sangat senang dipuji sebagai bidadari oleh Chain dan tidak dapat berhenti tersenyum. Chain memberitahu bahwa dirinya membawakan sesuatu sebagai hadiah dan meminta izin untuk mengeluarkannya. Ia menunjukkan game reservasi yang dikembangkannya dan Rek ingin membicarakan hal tersebut lebih lanjut setelah pesta berakhir. Setelah menjauh dari raja, Garm membahas tentang Chain yang membuat game tanpa sepengetahuannya. Chain menjelaskan bahwa dirinya membuat game karena khawatir akan kekurangan uang untuk merawat mansion yang diberikan kepadanya atas pangkatnya sebagai baron. Garm menerima alasan Chain dan menasehatinya untuk hidup dengan bertanggung jawab. Ia mengajak Sarah berkeliling dan sebelum pergi Garm memperingatkan Chain untuk bersikap seperti anak berumur 10 tahun. Silik kemudian menghampiri Chain, mengajaknya duduk dan mengobrol. Saat Silik mencoba merayu Chain, Habib datang memuji penampilannya yang sangat cantik. Habib membayangkan pujiannya akan membuat Silik kelepek-kelepek, tetapi gadis itu hanya memberikan reaksi sopan. Salah satu teman Habib menegur Chain menyuruhnya pergi agar tidak mengganggu Habib dan Silik. Chain menyapa Habib, namun Habib malah membalas dengan merendahkannya. Silik tidak terima, dan karena Habib telah membuat gadis itu marah, Chain menyuruhnya meminta maaf. Kesal, Habib pun menantang Chain berduel. Mereka pergi ke halaman depan, dan saat salah satu dari mereka menembakkan verbal, Chain mampu menghindarinya tanpa kesulitan. Chain juga mampu mengatasi sihir rock bullet yang ditembakkan. Dan ketika Habib ingin menggunakan sihirnya, Silik menginterupsi, menyuruh mereka menghentikan pertarungan konyol tersebut.
Slick memberitahu bahwa Chain bukan putra Baron, melainkan dialah yang mendapat pangkat Baron itu sendiri. Happy dan dua temannya terkejut. Terlebih Slick juga mengungkapkan bahwa Chain adalah orang yang telah menolong dirinya dan Celestia saat diserang kawanan Or, serta mengalahkan 30 lebih Or seorang diri. Happy dan kedua temannya tidak menyangka Chain telah mendapat gelar Baron di umur yang sama dengan mereka. Ketiganya segera membungkuk, meminta maaf atas sikap lancang mereka pada seorang Baron. Setelah Happy dan teman-temannya pergi, Celestia datang menghampiri Chain dan Slick. Chain panik ketika Slick mengancam akan menceritakan kejadian tersebut pada Celestia, tetapi berjanji akan merahasiakannya jika Chain bersedia berkencan dengannya. Saat Chain menutup mulut Slick, Celestia salah paham dan menganggap tindakan seorang laki-laki menyentuh bibir gadis yang bukan istrinya adalah perbuatan tidak senonoh. Ia mengancam akan melaporkan hal tersebut pada Eric. Dan Chain yang panik buru-buru melepaskan tangannya dari bibir Slick. Celestia kemudian diberitahu tentang kencan dan merasa iri dengan Slick. Tidak tahan dengan keimutan Celestia, Chain berjanji akan mengajaknya berkencan juga di lain hari. Saat itu Raja Rex muncul dan mempertanyakan tentang kencan yang mereka bicarakan. Mencatat hal tersebut akan dibicarakan saat mereka membahas game, Chain panik tahu dirinya akan diceramahi lagi. Setelah pesta berakhir, Chain menunjukkan cara bermain game reversi kepada Rex. Senang dengan permainan tersebut, Rex ingin menjadikan game itu sebagai miliknya sendiri. Chain mengatakan bahwa mereka tidak perlu merahasiakannya, karena ia ingin rakyat juga dapat menikmatinya. Eric yang juga ada di sana membahas tentang kencan yang akan dilakukan Chain dengan Slick dan Celestia. Baik Rex maupun Eric memperingatkan bahwa meski pertunangan telah diputuskan tetapi rencana tersebut masih dirahasiakan, sehingga Chain harus memastikan tidak ada yang mengetahuinya. Perdana Menteri Magna memberikan kunci dan peta menuju mansion kepada Chain. Dan saat mendengar bahwa Rex sedang pergi menghadiri suatu acara, Chain merasa lega karena dapat pulang cepat. Namun Eric kemudian datang, mengajak Chain bertanding permainan reversi dengannya. Chain tidak keberatan, tetapi ia sedikit kerepotan begitu Magna dan orang-orang yang lain berdatangan ingin bermain dengannya juga. Setelah mengikuti peta yang diberikan, Chain akhirnya tiba di mansionnya. Ia menemukan bangunan tersebut rusak dan terbengkalai. Namun dengan sihirnya, rumah itu dibersihkan dan diperbaiki dalam hitungan detik. Chain memperkerjakan Sylvia, 3 pelayan dan seorang kepala pelayan bernama Cholan. Chain mengunjungi orang tuanya, sementara kakak tirinya Jin dan Alex juga berkunjung, sambil menunjukkan rumahnya kepada mereka. Gara menyarankan Chain untuk mengadakan pesta agar bangsawan lain mengakui gelar Baron barunya. Chain memutuskan untuk membuat barang pecah belah yang bagus sebagai hadiah, bersama dengan makanan Jepang dan alkohol. Raja Rex bersikeras untuk hadir di pesta Chain bersama Celestia. Meskipun bangsawan tidak biasa menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh bangsawan yang lebih rendah, para bangsawan terkejut karena Chain menyimpan monster naga merah kelas bencana taksidermi sebagai piala. Rex sangat menyukai kacamata dan alkohol. Marquis Caragino datang terlambat, menghina semua orang, mengkritik makanan, dan menuntut agar diberikan semua peralatan gelas sebagai hadiah. Chain mengizinkannya melakukan itu sebelum mengungkapkan kehadiran Raja Rex yang sangat marah, menyebabkan Caragino melarikan diri karena malu. Slick menghampiri Chain, mengungkapkan bahwa ia tahu Chain telah mengatur semua itu. Melihat Chain tersenyum membenarkan, Slick menyebutnya jahil. Pada saat itu, Rex yang berdiri di belakangnya mendengar obrolan tersebut dan Chain panik begitu menyadari keberadaannya. Raja Rex menceramahi tindakan Chain karena telah memanfaatkannya. Chain menepis hal tersebut dan menjelaskan bahwa dirinya tidak punya pilihan lain untuk melawan Caragino. Ia terus mengomeli Chain selama 2 jam, menceramahinya tentang bagaimana seorang baron atau menantu laki-laki harus memperlakukan Raja Toaya mertua dengan baik. やはり楽しんでおったではないか。いたずらっ子。やってお前はこの先もわしを利用してこうというの。圧力。 Raja Rex sangat marah karena Tivana juga seorang putri wilayah elf di Elsford.
Rek terpaksa setuju sama ayah Tifana, Duk Leisan setuju. Kekuatan Cain yang semakin besar membuat Rek khawatir, sehingga Magna menyarankan agar mereka mengujinya. Tifana mulai menuntut duel setiap hari, yang juga meningkatkan keterampilan Cain lebih jauh lagi. Cain dipanggil oleh Rek, Eric, Garem, Daim, dan Magna dan diberikan Grimoire penyihir yang ditulis oleh Yuya S4, raja pertama kerajaan pendiri dan nenek moyang Rek. Cain membacanya dengan mudah, membenarkan kecurigaan Rek karena ditulis dalam bahasa Yuya yang tidak diketahui. Cain dipaksa untuk mengakui bahwa ia adalah reinkarnasi dari Jepang yang diberkati oleh ketujuh dewa. Namun bersikeras untuk menjaga rahasia itu dari publik dan mempertahankan gaya hidupnya saat ini. Yang diterima, Rek dengan tegas menyuruh semua orang di ruangan itu untuk tidak memberitahu orang lain tentang identitas asli Cain. Tifana menerima izin Laisan untuk menikahi Cain. Rek merasa yakin Cain akan menjadi Raja S4 di masa depan. Rek memutuskan untuk tidak menceramahi Cain, tetapi dia malah diceramahi oleh Celestia dan Slick tentang rayuan sembarangan pada setiap wanita yang Cain temui. Cain mencapai usia 12 tahun dan mendaftar di kuil petualang. Sekretaris Ratia mengeluarkan lisensi rank G miliknya. Petualang lain menimbulkan masalah bagi Ratia, tetapi mereka ditakuti oleh petualang A rank bernama Claude. Claude menyarankan Cain untuk bergabung dalam sebuah party, dan kemudian diseret oleh istrinya dan rekan petualangnya. Cain mengambil pekerjaan membunuh goblin, tetapi ditemukan oleh Tifana yang bersikeras untuk bergabung dengannya. Tifana membunuh para goblin, sementara Cain menghadapi kadal hijau di dekatnya, tanpa sengaja mencuri misi dari Millie dan Nina. Wakil ketua kuil Cedric menuduh Cain berbohong tentang membunuh kadal itu sendiri, mengira bahwa dia hanyalah orang biasa. Cain diselamatkan oleh Guild Master Eden, kakak laki-laki Tifana. Sadar sepenuhnya akan kekuatan Cain, Eden langsung mempromosikannya ke peringkat A, sehingga dia bisa menugaskannya misi paling berbahaya. Cedric memberikan permintaan maaf karena merendahkannya, dan menyadari bahwa Cain adalah seorang baron. Para dewa menyaksikan kejadian tersebut dengan sedikit geli, tetapi mereka membutuhkan Cain untuk menjadi lebih kuat karena Dewa Kegelapan Aaron akan segera bangkit untuk menghancurkan dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka memutuskan bahwa Cain membutuhkan seorang instruktur dan hanya memikirkan satu orang saja. Di perpustakaan, Celestia dan Slick mengetahui bahwa Cain mengajak Tifana berkencan. Keduanya marah mengingat Cain menolak ajakan kencan mereka, tetapi malah menerima ajakan kencan gadis lain. Cain berusaha menjelaskan, namun kedua gadis itu tidak peduli dan menuntutnya berlutut untuk meminta maaf. Cain menghadiri ujian masuk Royal Academy. Setelah tes tertulis, Cain secara tidak sengaja menghancurkan penghalang keamanan sihir selama ujian sihir. Kemudian membuat Claude berduel hingga seri selama ujian ilmu pedang. Rek menceramahi Cain karena menghancurkan penghalang mahal dan karena tidak sengaja mengikuti ujian yang diperuntukkan bagi rakyat biasa. Padahal dia seharusnya mengikuti ujian bangsawan. Cain mengetahui bahwa dia mendapat nilai sempurna dan harus menyampaikan pidato sambutan. Pada upacara masuk setelah pidato Cain, Rek memberikan pidato yang secara terang-terangan memperingatkan Cain agar tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Di kelas, instruktur LK yang memperkenalkan dirinya sebagai wali mereka menginstruksikan para murid untuk memilih pelajaran terlebih dahulu. Cain memilih untuk mempelajari petualangan, sihir, dan item ajaib. Celestia memilih urusan dalam negeri, berencana untuk mengelola wilayah bangsawan Cain. Sementara Slick memilih perdagangan untuk mengelola urusan bisnis Cain.
Setelah pelajaran berakhir, Chain melihat David mencoba menindas Parma agar berhenti sekolah, sehingga dia bisa mendapatkan tempatnya di kelas A. Namun ia kemudian melarikan diri ketika mengetahui bahwa Parma adalah teman masa kecil Chain. Chain curiga dia akan segera dikuliahi saat Celestia dan Slick berteman dengan Parma. Sebuah pesan yang diterima melalui telepati mengarahkan Chain ke perpustakaan tempat dia diteleportasi oleh seorang pria yang mengetahui tentang reinkarnasi Chain, dan nama aslinya adalah Shina Kazuya. 売りだからやりすぎなほど超絶コーヒーがこの世界にあるの Pria tersebut adalah Yuya Hirasawa alias Yuya Terra S4, raja pertama sekaligus pendiri kerajaan S4. Yuya mengungkapkan bahwa dia menciptakan dunianya sendiri. Fapnail menjadi dewa penciptaan yang baru. Yuya telah setuju untuk melatih Chain dan mengisyaratkan bahwa Aeron memiliki hubungan dengan kehidupan Chain sebelumnya. Dia membuang Chain di hutan belantara yang jauhnya ribuan mil, tetapi memperingatkan bahwa monster di dunia itu jauh lebih tangguh. Ditambah lagi, waktu bergerak berbeda sehingga Chain memiliki waktu bertahun-tahun. Sementara hampir tidak ada waktu yang berlalu di S4. Chain menyelamatkan anak anjing Fenrir yang dia beri nama Haku. Dan mereka bertahan hidup selama 4 tahun yang brutal sebelum kembali ke rumah Yuya. Yuya mengungkapkan Aeron adalah dewa hiburan ke-8. Tetapi dia menjadi korup dan membuat kerajaan saling berhadapan dalam permainan kematian untuk menghibur dirinya sendiri. Yuya juga mengungkapkan saat Chain berinkarnasi dari Jepang, begitu pula 2 orang lainnya, Seiya dan Megumi. Orang tua Chain yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Mereka menjadi teman berharga Yuya, tetapi terbunuh saat melawan Aeron, meskipun Yuya berhasil menyegelnya. Chain dikirim untuk berlatih sebagai prajurit dengan elf bernama Doran. Setelah 1 tahun berlalu, Chain akhirnya mampu mengalahkan Doran dan dikembalikan ke S4 bersama naga peliharaan Doran yang bernama Gin serta Haku. Yuya memberi Chain pedang dan catatan untuk Rek. Chain sambil menangis bertemu kembali dengan Celestia dan Slick setelah berpisah selama 5 tahun. Hanya untuk diceramahi dengan kejam karena dari sudut pandang mereka, dia hilang selama hampir seminggu. Oishii yo. Yaida, arigatou gozaimashita. Cookie o yaita. Shinpai kakete gomen. Setelah membaca surat yang diberikan Chain, Rek mengetahui bahwa Chain bertemu dengan raja pertama S4. Chain menjelaskan bahwa saat ini Yuya menciptakan dunia lain dan menjadi dewa pencipta untuk dunia tersebut. Ia mengeluarkan pedang yang dititipkan Yuya. Dan Rek mengenalinya sebagai katana yang konon digunakan oleh raja pertama S4. Chain membenarkan bahwa Yuya melatihnya dan menceritakan tentang pelatihan keras yang harus dilaluinya, di mana dirinya harus melewati hutan penuh monster ganas dan berlatih tanding sampai hampir pingsan setiap hari selama 5 tahun. Dia tidak mengambil misi untuk naik ke rank A, sehingga registrasinya di guild petualang terancam dibatalkan. Panik, Chain buru-buru ke guild dan dibenarkan terkait pembatalan tersebut. Chain meminta maaf dan menjelaskan secara singkat mengapa dirinya belum sempat mengambil misi. Edin mengatakan bahwa karena Chain tidak datang tanpa alasan, Tivana sangat kesepian, tidak bisa berlatih tanding, dan cintanya hampir meledak. Ia kemudian mengingatkan tentang misi yang harus Chain selesaikan. Dan karena batas waktunya hampir habis, jika dia tidak segera menyelesaikannya, registrasinya akan benar-benar dicabut. Chain memutuskan mengambil misi tersebut saat itu juga. Dan Edith menjelaskan bahwa dia harus menangkap 10 bandit yang muncul di rute Gracia ke ibu kota. Setelah berteleportasi, Chain tiba di lokasi dan menggunakan sihir terbangnya untuk menyisir sekitar. Tak membutuhkan waktu lama, Chain berhasil menemukan rombongan bandit dan saat mendarat, ia terkejut melihat Millie, Nina, dan Sabinos ada di sana. Chain memperhatikan luka di lengan Millie dan segera menggunakan sihir pemulih untuk menyembuhkannya. Millie berterima kasih dan mengakui bahwa mereka cukup kesulitan untuk menghadapi rombongan bandit yang cukup banyak. Para bandit tidak terintimidasi sedikit pun meski Chain datang.
percaya bahwa mereka masih menang jumlah. Para bandit itu bahkan mengolok-olok Cain dan menertawainya habis-habisan. Cain tidak peduli dan menyatakan bahwa dirinya tidak akan memaafkan orang yang telah melukai gurunya. Bandit-bandit itu maju melancarkan serangan, tetapi Cain mampu mengatasinya dan menjatuhkan mereka semua. させた罪は重いですよ。ハイヒール。 Sabinus berterima kasih atas bantuan Cain dan Milly bertanya mengapa Cain bisa ada di sana. Cain menjelaskan bahwa dirinya mendapat misi pembasmian bandit dari kuil. Tetapi mereka bingung karena misi tersebut seharusnya dilakukan oleh setidaknya petualang rank C. Cain menunjukkan kartu kuilnya yang membuat Nina serta Milly terkejut mengetahui murid mereka telah menjadi petualang rank A dan menjelaskan bahwa banyak hal yang terjadi sehingga dirinya dipaksa naik ke rank A. Sabinus tidak heran mengingat Cain sangat hebat sehingga dapat dengan mudah mengurus bandit. Para warga di ibu kota yang melihat kelompok bandit telah ditangkap dan ditempatkan ke dalam kerangkeng merasa lega bahwa gerombolan penjahat itu akhirnya telah diatasi. Parma yang kebetulan berpapasan dengan Cain menanyakan apa yang terjadi. Sabinus menjelaskan bahwa rombongannya diserang oleh para bandit, tetapi Cain datang menolong mereka. Cain membenarkan dan memberitahu bahwa target misinya kebetulan sedang menyerang Sabinus. Parma kagum mengetahui hari itu adalah hari libur, tetapi Cain masih sibuk dan masih dapat menyelesaikan pekerjaannya sebagai baron. Milly terkejut mengetahui Cain telah menjadi baron, dan dirinya tidak dapat bersikap sembarangan padanya. Cain mengatakan Milly maupun Nina tidak perlu memanggilnya seperti itu, karena mereka adalah gurunya. Milly sangat senang dan bangga mengetahui anak yang dahulu mereka ajar telah tumbuh menjadi dewasa. Ia memeluk Cain, namun Cain segera melepaskan diri beralasan bahwa dirinya harus segera pergi untuk melapor ke kuil. Begitu Cain pergi, Milly dan Nina bergegas mengejarnya bersikeras untuk mengikutinya. Di kuil, Retia menerima surat tanda bahwa misi Cain telah selesai dan akan melaporkannya kepada kuil master. Saat menunggu, Cain melihat kelompok Cross mengganggu Nina dan Milly. Ia menahan Cross dan memintanya pergi menjauh. Awalnya Cross sangat kesal dengan Cain, tetapi begitu mengenali siapa dia, mereka langsung ketakutan dan mundur. Claude dan Lina kemudian muncul, dan saat menyadari keberadaan Milly serta Nina di sana, Cain terkejut menyadari mereka saling mengenal. Claude memberitahu Milly adalah adiknya. Lina mengatakan bahwa mereka jauh lebih kaget bagaimana Cain bisa mengenal Milly dan Nina. Milly menjelaskan bahwa ayah dan Nina adalah guru Cain ketika dia berumur 5 tahun. Claude ingat dahulu Milly pernah menceritakan hal tersebut kepadanya. Ia sangat senang dengan kebetulan tersebut dan untuk merayakannya, Claude mengajak mereka minum-minum. Lina memukul Claude dengan tongkatnya. Kesal karena Claude selalu menjadikan setiap kesempatan sebagai alasan untuk minum-minum. Setelah memilih salah satu meja kosong, kelimanya duduk dan memesan minuman. Claude bertanya bagaimana Cain bisa bertemu dengan Milly dan Nina. Milly menjelaskan bahwa Cain muncul saat ia dan Nina mengawal Sabinus dan membantu mereka mengalahkan para bandit yang menyerang. Saat Nina memberitahu bahwa Cain telah menjadi petualang rank A, Claude terkejut, mengingat Cain belum lama mendaftar. Namun kemudian ia teringat dengan kehebatan Cain dan tidak heran mengapa dia dapat naik secepat itu. Terlebih ketika ujiannya Cain yang mampu mengimbanginya. Milly terkejut tidak menyangka Cain dapat mengimbangi kakaknya. Ia memberitahu kalau dia mendapat rank A tanpa sihir dan hanya mengandalkan ilmu pedangnya. Nina mengatakan bahwa selain menjadi putra garam, Cain juga telah memiliki wilayah sendiri sebagai baron dan membuatnya menjadi incaran gadis-gadis. Claude dan Lina panik begitu menyadari sikap mereka yang tidak sopan kepada seorang baron. Claude buru-buru meminta maaf, memohon agar Cain tidak menuntutnya. Cain tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tetapi dirinya bingung ketika Milly bertanya bagaimana ia bisa menjadi sekuat itu. Karena Cain tidak bisa mengatakan dirinya dilatih oleh dewa.
Mili kemudian ingat bahwa sejak kecil Cain bahkan mampu mengalahkan Red Dragon. Claude semakin terheran-heran mengingat Red Dragon dalam monster kelas SS. Mili dan Nina memamerkan tas pemberian Cain, dan Lina tertarik dengan kapasitasnya. Mili bingung menjawab karena selama ini tas tersebut tidak pernah penuh. Lina dengan malu-malu menanyakan tas tersebut kepada Cain. Dan sebelum Cain menjawab, Nina memberitahu bahwa Cain pernah mengatakan tas tersebut bahkan dapat menampung mansion berukuran besar. Lina terkejut menyadari tas itu setara dengan kelas harta nasional. Ia mendekati Cain, mencoba merayunya agar membuatkan tas tersebut untuknya juga. Cain tidak keberatan membuatkannya untuk Lina, tetapi ia terkejut saat gadis itu tiba-tiba ambruk ke atasnya. Claude memberitahu bahwa Lina lemah dengan sake, dan dia tidak akan ingat apapun saat mabuk. Cain tiba-tiba panik begitu teringat bahwa besok dirinya harus ke sekolah, dan tidak memiliki waktu membuatkan tas untuk Lina. Claude bingung dan memberitahu bahwa bangsawan berwilayah serta petualang rank A sudah tidak perlu pergi ke sekolah. Cain membenarkan namun ia merasa ada banyak hal yang belum ia ketahui sehingga masih harus belajar. Nina kagum dengan sikap Cain dan menawarkan diri untuk memeluknya. Namun Cain menolak dan buru-buru pergi. Setelah Cain menghilang, Claude sedikit khawatir mengetahui Cain pasti sangat kerepotan dan berharap dapat bisa melakukan sesuatu untuk membantunya. Retia kemudian datang, memberitahu bahwa petualang yang seharusnya mengajar di akademi untuk besok terluka sehingga dirinya harus mencari pengganti. Claude tampak tertarik dengan hal tersebut dan meminta Retia menjelaskannya lebih lanjut. Keesokan harinya di akademi, Elka memulai pelajaran sihir di kelas dan meminta para murid melemparkan sihir yang paling mereka kuasai ke target. Cain bertekad menunjukkan hasil latihannya dengan Yuya dalam pelajaran kali ini. Namun tiba-tiba Elka memanggil Cain, memintanya untuk tidak menggunakan sihir serangan di akademi. Cain kecewa karena ayahnya dibolehkan menonton, mengingat Barir di sekolah tidak mampu menahan sihirnya. Meski demikian, Elka memberitahu bahwa Cain akan tetap mendapatkan nilai sehingga tidak perlu khawatir. Di kejauhan, Claude, Mili, Lina, dan Nina yang memperhatikan Cain merasa kasihan dengannya. Mereka berniat membantu Cain dan sudah menyiapkan suatu rencana. Di kelas petualangan, Bogan memperkenalkan dirinya sebagai guru yang akan mengajar materi tersebut. Ia memberitahu bahwa dirinya adalah ahli pedang di bagian depan dan telah mengundang petualang kuil untuk kelas tersebut. Cain terkejut begitu mengetahui petualang yang dipanggil adalah Claude, Lina, Mili, dan Nina. Sementara murid-murid yang lain terkagum-kagum dengan mereka. Bogan memberitahu bahwa seharusnya yang datang adalah petualang Rengsi. Tetapi atas kebaikan guild petualang, ia malah dikirimkan Claude dan Lina yang merupakan petualang rank A, dan Mili serta Nina yang merupakan petualang rank B. Bogan bertanya apakah di antara murid-murid yang hadir di kelasnya ada yang mendaftar di guild petualang. Semua murid mengangkat tangan dan diminta untuk mengeluarkan kartu guild mereka. Claude mendekati Cain, menyuruhnya segera mengeluarkan kartu guild. Cain bingung mengingat murid-murid yang lain baru mendaftar guild, dan ia merasa sungkan jika menunjukkan kartu emasnya. Terlebih mereka mungkin akan heboh dan malah membencinya. Cain beralasan bahwa dirinya lupa membawa kartu guild, dan Claude menasihatinya untuk membawa kartu tersebut setiap hari. Kuroda-san, minna boukensha登録 てくれた。絶対に忘れないように。 Di halaman akademi, Claude mengumumkan bahwa latihan tanding akan diadakan untuk meningkatkan fisik dan boost. Satu persatu murid maju, mencoba bertarung menghadapi Claude. Cain berpikir bahwa Claude yang menjadi lawannya, ia bisa bertarung sedikit lebih serius. Namun ketika ia ingin maju, murid-murid lain terus menyelanya. Cain memutuskan bergabung dengan murid lain yang mengantri untuk latihan sihir dengan Lina. Tetapi ia diingatkan tidak bisa mengikutinya karena peringatan yang diberikan sebelumnya.
Chen kecewa karena dirinya tidak bisa mengikuti pelajaran apapun. Claudelina, Milly, dan Nina berpikir bahwa saat itu masih belum giliran Chen. Mereka harus menunjukkan kehebatan masing-masing di depan para murid terlebih dahulu. Dan setelah itu giliran Chen akan tiba. Jika bisa mengimbangi mereka, maka kekuatan Chen jelas akan mengejutkan murid-murid lain. Kemudian setelah pelajaran selesai, Chen akan menjadi pahlawan di kelas. Sementara itu, Chen tidak sabar menunggu gilirannya bertarung dengan Claude. Khawatir karena jam pelajaran akan segera habis. Namun seorang murid perempuan maju lebih dulu, dan ia ditegur murid lain untuk tidak memotong antrian. Chen kemudian menoleh dan terkejut melihat antrian murid yang masih sangat panjang. Terpaksa menunggu dengan sabar, Chen pergi ke barisan paling belakang. Menunggu murid-murid lain di depan menyelesaikan giliran mereka. Beberapa saat kemudian akhirnya giliran Chen tiba. Tetapi begitu keduanya baru akan bertarung, bel berbunyi tanda pelajaran telah selesai. Bukan menginstruksikan para murid untuk berhenti. Sementara Chen protes dan berusaha memberitahu bahwa gilirannya baru saja dimulai. Bukan meminta maaf tetapi pelajarannya sudah selesai. Claude merasa bersalah, menyadari dirinya salah memperkirakan waktu. Chen semakin kecewa begitu bukan menjelaskan bahwa akademi tidak akan memanggil petualang lagi untuk sementara waktu dikarenakan masalah keuangan. Mereka sudah menghabiskan banyak dana untuk memperbaiki akademi yang sebelumnya hancur karena sihir Chen. Bukan menutup kelasnya dan menginstruksikan para murid untuk berterima kasih pada Claude dan yang lain. Kesal dengan Claude, malam harinya Chen pergi ke hutan untuk meluapkan kemarahannya. Namun ledakan yang ditimbulkan akibat amukan Chen membuat pasukan mengiranya sebagai Raja Iblis. Lonceng tanda bahaya dibunyikan, dan para pasukan bergegas menuju hutan. Orang-orang yang mengungsi berdoa kepada dewa memohon perlindungan. Sementara itu, Garm memimpikan pasukannya untuk mengatasi amukan Raja Iblis. Saat tiba di lokasi, mereka menemukan sebuah kawah besar. Hal yang membuat Garm terkejut adalah sapu tangan yang tergeletak di sana. Dikenalinya sebagai milik Chen. Di istana, Raja Rex memberitahu Chen tentang pesan darurat dari Garm ketika kembali ke kerajaan. Dalam pesan tersebut, Garm memberitahu tentang kemunculan Raja Iblis di hutan monster yang meratakan segala hal di sana. Batu yang membara menghujani dari langit dan meninggalkan beberapa lubang besar. Raja Rex bertanya apakah Chen menerima peringatan tentang hal tersebut dari dewa. Chen berusaha menutupi kepanikannya dan mengaku dirinya tidak mendapatkan peringatan apapun. Makna berpendapat bahwa insiden tersebut adalah bencana bagi kerajaan. Dan untuk mengatasinya mereka mungkin perlu bekerja sama dengan negara lain. Chen menyatakan bahwa mereka tidak perlu bertindak sampai sejauh itu. Saat ditanya alasannya, dengan gugup ia mengatakan bahwa itu hanya firasatnya. Raja Rex curiga bahwa Chen merahasiakan sesuatu. Chen ingin menepisnya, tetapi berada di bawah tekanan Rex, membuatnya hanya bisa meminta maaf. Kembali ke hutan, amukan Chen mengeluarkan kristal dari tempat persembunyiannya yang dimakan oleh seekor naga, yang kemudian dirasuki oleh pecahan Aron yang kembali. Kelas Chen mulai membuat kontra dengan monster. Instruktur Chen yang bernama Krat dengan naif membiarkan Chen mencoba dan akhirnya memanggil Seth, pangeran kegelapan dan penguasa bangsa iblis. Chen panik sampai Seth melihat tingkat sihir Chen dan dengan senang hati merendahkan diri untuk menjadi pelayan kontrak Chen. Rex sangat marah karena Seth bisa saja menghancurkan kerajaan. Dia menuntut untuk melihat status sihir penuh Chen dan terkejut begitu menemukan kapasitas sihirnya tidak dapat diukur. Hal tersebut membuat Chen dijuluki setengah dewa. Dan karena tidak yakin harus berbuat apa lagi, Rex memberi gelar Vision untuk Chen dan sebuah wilayah untuk dikelola. Jika Chen berhasil mengelola wilayahnya dengan sukses, Rex juga akan mengumumkan secara terbuka pertunangannya dengan Celestia dan Sleek.
Kakak tiri Chain, The Jin, memberitahu Chain bahwa monster di dekat hutan di wilayah kekuasaan mereka menjadi lebih puas di mata manusia. Sehingga dia meminta Chain untuk menyelidiki penyebabnya. Chain membunuh banyak monster, tetapi tidak dapat mengidentifikasi sumber bahaya yang meningkat. 3、8、銀でもこいつでもない。これから森を探査するから。 Seth hanya bisa merasakan makhluk dengan kekuatan tak terbayangkan yang menarik monster ke dirinya sendiri. Dan mengirim kepala pelayan iblisnya dan mantan Raja Surgawi Dalmatia untuk menyelidikinya. Instruksi mereka mendorong Aaron mengirim ribuan monster tingkat tinggi untuk mengamuk melawan kerajaan. Menyadari Aaron bertanggung jawab, Chain, Seth, dan Dalmatia bergegas menghadapinya. Meninggalkan teman-teman Chain yang melindungi kota. Teman-teman Chain bersama Seth memanggil 4 jenderal iblis. Mengurung monster-monster itu di hutan. Chain menemukan Black Dragon yang kerasukan Aaron. Dan meski hanya dibangkitkan sebagian, Aaron mampu mengatasi serangan Chain dan hampir membuat Haku serta Gin terbunuh. Chain mengaktifkan kemampuan Overlord-nya dan melenyapkan Aaron, serta hutan dan gunung di belakangnya. S4 terselamatkan, tetapi Rick sangat marah karena cahaya keemasan Everlord menyebabkan warga percaya bahwa dewa telah turun dari surga. Rick kelelahan karena berteriak dan memutuskan untuk pensiun, membiarkan Chain menjadi raja. Makna menenangkan Rick yang memutuskan untuk menjadikan Chain Vision dari Darinthia sebagai gantinya. Celestia sangat marah karena serikat petualang Dorintol terkenal korup. Dan sekarang tugas Chain adalah menangani mereka. Seth mendatangi Chain memberitahu bahwa istrinya Lavena mengetahui tentang perselingkuhannya dan mengusirnya dari istana. Ia ingin memohon pertolongan Chain, namun Lavena muncul lebih dulu untuk menghukum Seth. Tetapi pada akhirnya memaafkannya dan mengizinkan Seth pulang. Sesampainya di Dorintol, Chain mengalahkan seluruh kuil petualang. Secara tidak sengaja menghancurkan arena pelatihan, membuat dirinya ditangkap. Menjadi musuh gereja dengan menuntut mereka menurunkan pajak. Dan membangun sebuah rumah besar yang bahkan lebih besar dari istana kerajaan S4. Karena sudah keterlaluan kali ini, Chain diceramahi oleh semua orang secara bersamaan. Dan ceritanya pun bersambung di sini. Kesimpulannya, anime ini dimulai dari kisah Kazuya yang mati setelah menyelamatkan 2 gadis yang hampir dibunuh. Dan berinkarnasi ke dunia sihir menjadi Chain. Secara keseluruhan anime ini memiliki cerita yang ringan, kocak, dan sangat menyenangkan untuk ditonton. Oke lah, itu saja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. See you, bye-bye.